zaman penjajah Nusantara dikuasai oleh bangsa asing. Mereka datang dari tempat begitu jauh karena menyadari betapa pentingnya dan berharganya Nusantara dari sejarah kedatangan Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis, Inggris, hingga Jepang. Semua pernah berusaha untuk menguasai negeri ini. Beberapa di antaranya bahkan pernah berkuasa dalam waktu yang sangat lama. Peninggalannya masih dapat dijumpai sampai sekarang. Sebut saja Istana Bogor yang dulunya adalah tempat pendiaman dari para gubernur jenderal Hindia Belanda karena tidak mampunya dalam mengikuti perkembangan di bidang teknologi dan tidak adanya semangat persatuan. Kerajaan Nusantara tidak mampu melawan penjajah yang jauh lebih unggul dalam banyak hal. Sejak saat itu, para pendahulu kita bermimpi untuk akhirnya bisa menjadi bangsa yang merdeka di tanahnya sendiri. Melalui perjuangan yang panjang dan sulit, tokoh-tokoh nasional yang berasal dari berbagai kalangan akhirnya bisa memperjuangkan kemerdekaan bagi Indonesia. Namun tidak sedikit di antara kita yang saat 17 Agustus pernah merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia dengan cara mengikuti upacara bendera. Saat merah putih sedang dikibarkan, kita semua pasti menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Namun, tidak banyak yang menyadari bahwa selain merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, sebenarnya kita juga mengenang hari kematian dari salah satu pahlawan nasional yang bernama W.R. Supratman. Tokoh di balik lagu kemerdekaan Indonesia Raya ini menghembuskan nafas terakhir di Surabaya di tanggal 17 Agustus 1938. Di masa tersebut tentu saja kata merdeka masih jauh dari bangsa ini. Perjuangan W.R. Supratman memanglah unik. Hal tersebut akan jauh lebih unik lagi jika kita mempelajari latar belakang dari keluarganya. W.R. Supratman lahir di keluarga pasukan KNIL. Ayahnya bahkan berdinas sebagai sersan dalam Kesatuan Tentara Kerajaan Hindia Belanda yang dibentuk tahun 1814. KNIL adalah pasukan yang ditugaskan menjaga keamanan wilayah jajahan Belanda di Hindia Timur, yang dikenal sebagai salah satu wilayah jajahan yang paling bernilai. Sampai-sampai wilayah ini memperoleh julukan Zamrud Khatulistiwa. Awalnya komposisi pasukan KNIL banyak didominasikan serdadu yang berasal dari Eropa. Namun karena jumlah personil yang terus-menerus menelan korban, Belanda terpaksa memikirkan ulang solusinya. Demi merasakan masalah ini, Belanda memutuskan untuk menutup kekurangan personil dengan merekrut serdadu pribumi di wilayah jajahannya. Akhirnya corak baru terbentuk di tubuh KNIL, di mana bangsa Eropa bertugas sebagai perwiranya dan masyarakat pribumi bertugas sebagai serdadunya. Di dalam catatannya, sejarah pasukan KNIL banyak ditugaskan untuk memadamkan pemberontakan di Nusantara, termasuk perang Diponegoro di Jawa, perang Padri di Sumatera, dan perang-perang lainnya. Dengan latar belakang keluarga yang berdinas di militer KNIL, tentu mengejutkan jika anaknya W.R. Supratman bisa berjuang dan menjadi salah satu dari pahlawan nasional. Fakta bahwa W.R. Supratman berjuang dengan menggunakan biola, instrumen musik yang berasal dari barat, sebenarnya juga mengherankan. Kenyataan ini mungkin mengingatkan kita pada Raden Saleh, seniman yang pernah melakukan perjuangan sejenis dengan menggambarkan kenyataan dari pahlawan Diponegoro terhadap Belanda. Apa sih persamaan mereka? Mereka adalah seniman yang tidak anti dengan kemajuan teknologi, melainkan memanfaatkannya demi menyuarakan suaranya. Mereka yang bekerja dalam bidang seni menyadari hal yang sangat penting, yaitu bagaimana cara menggabungkan berbagai perbedaan demi menciptakan keharmonisan. Dalam bidang seni lukis, pelukis harus mampu melukiskan imajinasinya dengan menyatukan berbagai macam perpaduan warna yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Di bidang musik, musik harus mengekspresikan, menggabungkan berbagai macam nada yang berbeda demi menciptakan sebuah musik yang indah. Inilah yang disebut inovasi dan kreativitas. Saat itu, masa W.R. Supratman masih hidup. Pemerintahan kolonial memerintahkan masyarakat menyanyikan lagu kebangsaan Wilhelmus yang intinya menceritakan perjuangan Belanda demi memperoleh kemerdekaannya dengan melawan penjajah Spanyol. Karena lagu Indonesia Raya dianggap sebagai bentuk ketidaksetiaan dan perlawanan terhadap kolonial yang masih berkuasa atas negeri ini. Melalui perjuangan W.R. Supratman seakan berkata, "Aku akan berjuang untuk bangsa ini dengan biolaku." W.R. Supratman memang sudah tiada, namun ia mewariskan harta yang sangat berharga yang sampai hari ini, detik ini masih bersama. Sebuah lagu yang indah kebangsaan Indonesia yang kita kenal. Dengan
dengan sebuah karya yang menggambarkan pesan cita-cita, kesetiaan, harapan, dan doa dari lubuk hati yang terdalam mengenai kecintaan terhadap Indonesia. Bagaimana dengan kita? Karya-karya apakah yang akan kita buat untuk menghiasi kemerdekaan ini? Itulah cerita tragis perjuangan kemerdekaan Indonesia dan sejarah Indonesia.